Oke, sekarang aku ada di stasiun Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Video ini bukan video kereta api, tapi aku akan melakukan perjalanan menuju ke Kalimantan, tepatnya di Balikpapan. Ini aku sekarang sedang perjalanan dari Blitar menuju ke Surabaya menggunakan kereta api Penataran Doho. Keberangkatan jam 13.35 dan nanti akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng jam setengah 7 sore. Dan kapalku Tanjung Perak itu jam 7 di jadwal. Tapi sepengalamanku naik kapalnya itu pasti molor teman-teman. Dan kemungkinan akan berangkat sekitar jam 10 malam. Makanya aku berani ambil jam mepet-mepet ini. Dan aku nggak sendirian. Trip kali ini itu serasa spesial banget karena aku dulu itu sempet janji sama orang tuaku dan nenekku untuk ngajak ke Kalimantan. Karena di sana ada pamanku yang nenekku tuh dan ibuku itu belum pernah sama sekali ke Kalimantan dan belum pernah ngunjungin pamanku yang ada di Kalimantan sana teman-teman. Dan ini sekalian aku ajakin naik kapal yang bisa dibilang termewah untuk saat ini, kapal penumpang di Indonesia. Ya, semoga saja beliau terkesan dengan perjalanan kali ini. Nah, ibuku sama nenekku sekarang lagi ada di mana? Di dalam kereta. Ini aku sekarang lagi nunggu proses langsiran kereta api Penataran Doho menuju ke arah Surabaya. Oke teman-teman, ini udah kesambung jam 16.08 dan 16.10 akan ada jadwal keberangkatan kereta ini. Jadi langsung kita masuk ke dalam, yuk. Dari Blitar aku naik kereta menuju ke Surabaya. Perjalanan kurang lebih selama 5 jam dan tiba di Surabaya sekitar jam 7 malam. Ternyata kapalnya benar terlambat cuy. Ya biasalah. Nah aku akhirnya datang ke pelabuhan agak mepet-mepet jam keberangkatan aja deh. Nah sekitar tengah malam aku, ibuku dan nenekku bergegas menuju ke pelabuhan. Biar nggak lama-lama nunggunya. Kasian kan kalau orang tua lama-lama nunggu di pelabuhan malam-malam lagi. Setelah selesai proses boarding langsung aku masuk kapal untuk memastikan ibu dan nenekku istirahat dulu di kamar. Oh iya, kali ini aku naik kapal Dharma Ferry 5 rute Surabaya menuju ke Balikpapan di kelas VIP dengan tarif 745.000 per orang. Jadi kalau bertiga gini ya tinggal dikalikan aja ya. Pemesanan bisa melalui aplikasi, website atau langsung datang ke kantor cabangnya PT Dharma Lautan Utama di Surabaya atau di kota-kota lainnya. Beberapa bulan yang lalu aku juga dari Surabaya menuju ke Balikpapan naik kapal di kelas VIP juga, tapi kapalnya beda. Kala itu aku naik kapal Dharma Ferry 7. Nah sedangkan yang aku naiki sekarang yaitu kapal Dharma Ferry 5 teman-teman. Untuk kamar kelas VIP nya ada beberapa perubahan ya atau beberapa perbedaan dengan kapal Dharma Ferry 7. Dan ukuran kapal Dharma Ferry 5 ini lebih pendek sekitar 20 meteran dan lebih lebar sedikit dibandingkan Dharma Ferry 7 kemarin. Tapi yang jelas pada saat aku naik kapal ini merupakan kapal terbaru milik PT Dharma Lautan Utama. Kalau nggak salah jalannya itu pas akhir tahun 2022 kemarin. Dan info nih, sekarang udah ada kapal terbaru lagi cuy, yang mewahnya luar biasa, masih miliknya PT Dharma Lautan Utama. Ya next time lah aku nyoba kapal itu. Oke teman-teman, ini hujannya udah reda dan dipersilakan untuk embarkasi atau masuk ke dalam kapal. Dan ini dia kapalnya, jam 00.54 kapal Dharma Ferry 5. Ini adalah kapal terbarunya PT Dharma Lautan Utama yang dioperasikan di lintasan Surabaya menuju ke Balikpapan. Nah itu beberapa penumpang ada di shuttle, ada yang jalan kaki, ada di shuttle menggunakan kendaraan kayak kereta mini gitu teman-teman. Ini dia kapalnya. Ini kapal emang gede banget. Ini kapal gede keberapa ya? Nomor 3 mungkin ya. Tapi masih kalah gede sama kapal Dharma Ferry 7 sama Dharma Kencana 7. Yang kalau ferry sama rutenya Surabaya Balikpapan. Kalau Dharma Kencana itu rutenya ke sana, ke arah Makassar.
Oh ya, di situ juga ada kapal Pelni KM Labobar yang baru sandar tuh. Asli, gede banget. Ini tuh kalau aku baca, kapal ini memiliki panjang dari ujung sini sampai ke sana itu 170 meter. Terus lebarnya dari sini ke sini 27 meter. Memang kapal ini gede banget teman-teman. Kapal Dharma Ferry 5. Kapal terbarunya PT Dharma Lautan Utama. Kapal ini dibuat pada tahun 1996 di galangan kapal Mitsubishi Jepang. Ini dulu kapal namanya Miyazaki Express, lalu dibeli oleh PT Dharma Lautan Utama menjadi Dharma Ferry 5. Kenapa kok dijalankan di Balikpapan? Karena untuk pasar atau muatan barang logistik dari Surabaya ke Balikpapan atau sebaliknya itu banyak banget teman-teman, sehingga kapal terbesarnya DLU pun yaitu Dharma Ferry 7 itu bisa dibilang kewalahan, maka dihadirkanlah kapal terbaru ini yaitu kapal Dharma Ferry 5 teman-teman, dengan ukuran yang hampir sama sih, selisih sekitar 20 meter panjangnya dibandingkan dengan kapal yang Dharma Ferry 7 dan Dharma Kencana 7. Dharma Ferry 5 ini panjangnya 170 dari ujung sana sampai ke ujung sana dengan lebar 27 meter. Kapal ini usianya sama kayak aku teman-teman, dia kapal kelahiran tahun 1996. Oke teman-teman, saatnya kita masuk ke dalam kapal ini. Wah, ini gede banget ya, Dharma Ferry 5. Tinggi maksimal 4,2 meter. Jadi misalkan ngirim bis double decker pun bisa nih dengan kapal ini, dengan maksimal berat 50 ton yang bisa disanggah oleh Ramdor ini teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Wah, emang masih banyak truk yang belum masuk nih ya. Katanya sih hampir penuh, tapi ini masih kosong gini, berarti yang di bawah sampai antri di dalam itu masih belum pada naik teman-teman. Oke, sekarang kita naik teman-teman. Wah, curam banget. Ini ada eskalator, kita pakai eskalator aja ya. Alhamdulillah. Oh, sebelumnya kita lihat dulu. Ini decknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 deck. Deck yang ini deck berapa ini ya? Ini deck 2. Deck 2 berarti di sekitar sinilah. Itu ada truk-truk kayak gini. Udah penuh teman-teman. Sekarang kita masuk aja ke sini. Ada eskalator. Setelah masuk kapal dan naik ke dek penumpang, kita langsung menuju ke meja informasi untuk mendapatkan nomor kamar sesuai dengan kelas yang kita beli sebelumnya di agen, kantor cabang maupun secara online. Ya seperti di hotel-hotel gitu deh, menuju ke resepsionis untuk check-in dan dapetin kuncinya. Jangan lupa ada deposit sebesar Rp100.000 untuk kunci yang nantinya akan bisa diambil lagi ketika kita mengembalikan kunci kamar atau ketika pas mau sandar kapalnya. Setelah itu kalau ada kamar yang kosong, teman-teman bisa upgrade kelas dengan membayar selisih dari harganya. Tapi aku sarankan deh untuk memesan kelas sesuai dengan keinginan ketika pas di darat aja ya, jadi nggak rebutan naiknya gitu. Dan ini dia kamar yang akan aku tempati bersama ibu dan nenekku. Kamar VIP kapal Dharma Ferry 5 tujuan Surabaya menuju ke Balikpapan. Penasaran kan dengan review detail kamar kali ini? Nanti dulu, mumpung yang naik belum banyak nih. Yuk ikuti aku untuk lihat kamar-kamar kelas lainnya yang kebetulan masih kosong. Aku akan nunjukin ke teman-teman fasilitas di kapal ini. Kita jalan pertama, ini ada tempat restoran. Kita nanti aja deh. Kita sekarang jalan-jalan dulu di sekitaran sini.
Ini wah bersih banget sih ini teman-teman. Setiap kaca ini ada tempat duduknya. Misal kamu mau ngobrol dengan view laut bisa. Desainnya kayak Jepangan gitu ya. Emang kapal Jepang sih ini dulunya. Terus ada destinasi wisata nanti aja besok atau besok pagi atau besok siang kita review. Pak, misi Pak ya. Ya. Ini ada tempat informasinya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman beli kelas 1, kelas 2, kelas 3 langsung aja menuju ke informasi kayak resepsionis di hotel gitu untuk dapat kamar dan request kamar ataupun upgrade kelas. Ini adalah ruang informasinya kayak gini, luas kayak hotel. Wow. Ini untuk naik ke kamar kelas. Kamar di sini ada kamar ekonomi sama kamar kelas 3 teman-teman. Dan untuk yang kamar kelas 3 dan kamar ekonomi di sini disediakan box charger yang di sini tuh kayak misalkan kayak nanti aja deh kayaknya ada orang di dalam. Besok akan aku review buat ngecas. Ini ada tempat duduk-duduk, ada smoking area di sini. Jadi kamar kapal itu ber AC, semua full AC. Kalau mau ngerokok di sini. Ini ada fasilitas air panas juga di sini. TV-nya ini gede banget, asli gede banget. Nah segini. Kapal Dharma Ferry 5 memang gokil. Nah ini kita masuk ke ruang tidur ekonomi atau kelas terendah. Nah ini adalah ruang kelas ekonomi teman-teman. Jumlahnya dalam satu kapal ini ada 182. Kayak gini udah ada apa ya, matrasnya warna biru gini, tidur gini. Ini adalah kelas terendahnya dan kelas terendahnya pun bersih banget. Di sebelah sini juga dilengkapi dengan jaket keselamatan, ada CCTV. Tapi emang ini tempat terbuka sih teman-teman. Kalau masalah privasi emang kurang, tapi ya harganya paling murah. Di ujung sana ada TV dan sebagainya gitu. Di sebelahnya kamar ekonomi tidur, ini ada musola teman-teman. Coba lihat ya. Ini ada musola, ini untuk yang perempuan dipisah, dan untuk yang laki-laki. Nah kayak gini, cakep ya musolanya ya, luas banget. Itu juga ada kompas penunjuk kiblat, keren sih. Oke, kita sekarang ke kamar-kamar kelas teman-teman. Untuk tempat wudhunya di sini teman-teman. Nah ini tempat wudhu dan toiletnya. Yuk kita lihat toiletnya kayak gimana. Cakep ya, ini toilet pria nih. Nah ini untuk orang-orang penumpang kelas ekonomi, kelas 2, kelas 3 bisa menggunakan toiletnya di sini teman-teman. Bersih loh. Kelas ekonomi toiletnya bersih banget. Ada urinary juga bersih. Wastafel, tempat wudhu. Oke teman-teman, sekarang kita lihat kamar kelas 3. Kelas 3 yang 6 bed. Nah bentuknya kayak gini. Ini bisa misalkan teman-teman bepergian jumlahnya 6 orang, itu bisa pesen di sini. Nah ini kayak gini teman-teman, asik ya. Terus ini juga ada kayak ada ruangan gitu. Terus ada meja kecilnya gini, ada TV. Terus bentar kita sini. Ini juga ada view langsung menuju ke lautan kayak gini teman-teman. Ini adalah kamar kelas 3-nya. Gimana? Asik kan? Oh ya, di sini nggak boleh merokok ya. Nggak boleh merokok, nanti didenda nanti kalau merokok. Colokannya masih pakai colokan Jepang nih teman-teman. Oke. Bersih banget. Terus ada bantalnya nih. Bantalnya double. Ada tempat untuk naruh barang. Terus ini ada selambunya, ada kodenya misalkan kalau pengen tidur nggak keganggu gitu. Dan ini juga bisa dipesan sebagai perorangan, tapi kalau perorangan nanti bakal campur dengan orang nggak dikenal. Terus di bawah ini juga ada teman-teman, tempat untuk naruh sandal, naruh apa. Dan di sini juga ada jaket keselamatan. Keren kan? Ini masih kamar yang kelas 3. Kelas 3 ini. Kita kembali lagi. AC-nya di sini, dia pakai AC sentral. Dingin banget ya di sini ya. Ini adalah kelas 3 dengan kapasitas 8 orang, teman-teman. Nah, ini. Konfigurasinya itu atas bawah gini. Nyaman sih. Malah kulit malah nyaman yang ini ya. 8 orang. Nah, gini.
Kamarnya kayak gini teman-teman. Ini ada apar, ada TV. Cuman minusnya nggak ada ruangan yang bisa untuk ngobrol atau gimana gitu. Ini lebih sempit, isinya lebih banyak. Tapi kelasnya sama sih, kelas 3. Di bawah kayak gini. Ada tempat untuk naruh tas dan sebagainya. Kalau sandal tinggal dimasukin ke sini aja. Sama ini juga ada 2 buah bantal. Ada TV. Tempat sampah di mana ya? Oh, di depan sini kayaknya. Nah nih, tempat sampah di sini. Ini ada rak ini untuk bersama dan ada life jacket, jumlahnya ada berapa nih? 4 sama 48. Bener pas. Terus ini apa ya? Nggak tahu lah, jaga diadu nanti. Ini ada hand sanitizer. Terus colokan Jepang masih teman-teman. Juga ada tirainya nih, misalkan tidur nggak pengen diganggu bisa. Sekarang kita geser ke kelas 2 yang menjadi favorit nih. Kelas 2 ini kenapa kok menjadi favorit? Karena ini isinya cuma 1 orang aja teman-teman. Nah ini kayak hotel apa ya, hotel minimalis gitu, dilengkapi dengan TV. Colokannya udah diganti nih, ada charger USB nya juga. Colokannya disesuaikan dengan colokan Indonesia. Terus ada TV, ini ada meja, ada kursi, tempat sampah, bersih banget cuy, dan wangi. Juga dilengkapi dengan kipas. Aneh ya, ini udah AC-nya udah sentral gini, masih ditambahin kipas biar tambah dingin kayaknya ya. Nah ini kamarnya satu gini, dan dilengkapi dengan lemari. Oke, kalau misalkan naruh baju atau apa gimana bisa di sini. Dan juga ada life jacket tentunya. Ini isinya cuma 1 orang, berarti life jacketnya cuma 1. Oh, ada wastafel juga teman-teman di sini. Nah ini, halo, ada cermin juga. Lampunya kayak gini. Oh ini gantungan baju nih. Colokannya masih ada colokan Jepangnya nih. Cup holder. 2 macam teman-teman. Ada yang air panas. Oh dia panas beneran. Ini air dingin. Keren-keren. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan kelas 2 yang seperti ini? Aku tadi udah tanya-tanya sama informasi, katanya kalau mau pesen kamar kayak gini tuh di agen kayaknya nggak bisa di agen atau di aplikasi online. Kita cuma bisa milihnya itu kelas aja, kelas 2. Tapi misalkan teman-teman datang sendiri, itu sama informasi dijelaskan. Pak, Bu, ini kamarnya mau yang dicampur sama orang atau yang sendiri gitu. Tapi juga bisa teman-teman langsung request di informasi. Saya pengen kamar kelas 2 yang sendiri kayak gitu, per kamar gini. Tapi agak sempit sih. Tapi privasi banget wong ini dapat kamar sendiri. Oke, lanjut kita ke kamar lainnya. Yuk. Sekarang kita geser ke kelas 2 yang dalam satu ruangan ini ada 4 kamar, 4 orang nih. 1 2 3 4. Nah, ini lebih luas. Emang kelas 2 ya, lebih luas kayak gini. Dan ada ruangan TV, ada locker, terus ada mejanya lebih gede dibandingkan dengan kelas yang apa tadi? Kelas 3 ya. Terus ini juga udah dirubah nih colokannya menjadi colokan Indonesia, juga ada charger USB-nya. Dapat view laut ini teman-teman kayak gini. Wah, cakep sih. Ini lebih luas, tapi ya campur sama orang. Tapi kalau misalkan teman-teman berempat bagiannya bisa booking langsung di sini, langsung menuju ke tempat informasi. Di ujung dari ruangan ini juga disediakan tempat sampah, wastafel yang juga dilengkapi dengan panas dan dingin, cermin dan colokan. Mantap. Kita sekarang geser ke kelas 1-nya. Kelas 1-nya ini jumlahnya ada 5 kamar. Lalu kita akan masuk, kita akan dapat lemari. Ini bisa dibuka nggak? Nah, lemari kayak gini, kayak di hotel persis. Dan pasti tetap dilengkapi dengan life jacket. Ini kapasitasnya ada 4 orang. Life jacketnya ada 4+1 ini. Dilengkapi dengan tata cara pemakaian life jacketnya kayak gitu. Terus ini ada, ini nggak tahu apa ini lampu kayaknya nih. Oh ya, lampu nih. Terus ini tempat sampah, pasti ada tempat sampahnya dan terjaga kebersihannya. Cermin
tempat duduk untuk berias atau gimana gitu. Dan ini yang kelas 1 udah ada toiletnya, toilet dalam teman-teman. Nah kayak gini, ada showernya, ada klosetnya, terus ada wastafelnya, ada cermin, lengkap deh kalau misalkan mau mandi dan sebagainya. Aman Jaya Sentosa di sini, dan nggak perlu keluar-keluar karena toiletnya ada di dalam kamar. Dan kamarnya kayak gini. Total ada 1, 2, 3, 4 teman-teman. Sama dilengkapi dengan bantal gede, bantal kecil. Kalau mau naik tinggal naik dari tangga ini aja. Wah keren kan. Dan yang paling keren, kalau misalkan teman-teman berempat, mending aku saranin pilih kelas 1 ini aja deh. Karena apa? Ini kamar kelas 1 ini selain tempatnya luas, di sini juga luas teman-teman. Misalkan teman-teman mau main apa, main kartu kayak ngobrol, di sini udah disediain meja, dan misalkan dihidangkan makanan bisa makan di sini. Ini pakai AC. Oh AC-nya ini ada AC split teman-teman. Terus pakai TV juga ada laci-laci di bawah sini. Yang paling aku seneng, ini view-nya langsung ke depan teman-teman. Jadi serasa kita jadi nakoda gitu loh. View langsung ke depan kan, ke haluan depan. Keren. Kalau misalkan silau pas matahari madep sini bisa ditutup. Tapi sayang juga sih view secakep ini kok ditutup. Ini besok pagi pasti keren ini. Kayak gitu teman-teman. Pakai AC sentral, juga ditambah AC split. Tadi udah naik, terus aku turun lagi. Lihat ada apa sih kok belum berangkat. Ternyata emang masih ada beberapa truk dengan muatan berat itu yang belum bisa naik ke atas. Karena saat ini posisi air laut itu lagi pasang dan nunggu surut. Kenapa kok gitu? Karena itu tempat naiknya atau ramdon itu kan posisinya kalau kapal lagi pasang, air laut pasang otomatis akan terangkat sehingga sudut kemiringannya akan terlalu miring. Jadi untuk truk-truk muatan berat itu susah untuk naik. Jadi nunggu surut dulu teman-teman agar muatan truk bisa naik ke atas. Nah kayak gitu. Masih ada beberapa truk yang belum bisa naik. Walaupun kapal itu punya jadwal sekitar jam 7 sampai jam 10, tapi tergantung juga keberangkatannya, itu tergantung pasang surut air laut itu teman-teman. Susah sih untuk kapal untuk tepat waktu, terutama kapal yang muatan logistik kayak gini. Oke teman-teman, ini sekarang jam 2.15, belum bisa diberangkatkan tuh. Antrian truknya masih mengular, di sana juga masih ada. Karena emang ini airnya masih belum turun, masih pasang, belum surut. Dan di situ ada kapal yang baru datang, kapal Dharma Rucitra 1 dari Banjarmasin tadi kalau nggak salah. Baru saja tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jam 2, ini orang-orang udah pada tidur. Ibu sama yang utiku nggak tidur, pengen lihat kapalnya lepas sandar. Tapi kayaknya nggak memungkinkan deh, harus balik ke kamar. Nek, apa adem balik wae piye? Piye, Bu? Kamar ya, bang masuk angin. Ya. Sik sakmono kene. Ya iya. Ih. Heeh, pirang atus truk iki. Iku ndelokne ndi Mas perkiraan Mbak? BMKG. Oh, BMKG. BMKG Maritim. Oh, delok Mas, lihat. Ngecek ombak berarti yang warnanya semakin warna ini. Oh, iya. Kita nanti ngelewatin berarti ombaknya sekitar 2 meter ya? Satu. Mana? 1,5 sampai 2 meter. 1,5 sampai 2 meter? Iya, hijau sama kuning. Oh, iya. Hijau sama kuning ya? Iya. Kalau 1,5 sampai 2 meter kerasa nggak? Lumayan ya? Oke. Tapi nggak kerasa banget kan? Aman yo? Aman. Oke, siap. Oke teman-teman,
teman-teman, ini jam 3:18, masih belum ada tanda-tanda airnya surut. Kita kembali ke kamar aja. Udah ngantuk banget ini. Ya sekitar subuh, sekitar jam 4:30 lah, kapal diberangkatkan dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Tadi di kamar ketiduran, bangun-bangun kapal udah bergerak menuju ke arah Gresik teman-teman. Ibuku langsung bangun. Lihat kah? Piye? Sip. Bagus. Ngenteni sampai isu. Pra esuk. Arep subuh lagi muda. Ya. Waduh. Kak apa? Tapi asik. Adem. Sembayang sih Bu. Ya rong salat. Karo ngenteni apa? Cahaya matahari terbit dari sana. Oke teman-teman, ini kondisi kamar setelah jam berapa nih? Setengah 6. Kita lihat di luar, kayaknya udah mulai terang tuh. Sekarang kita keluar. Apa sholat? Oh ya wes, tinggal sih ya. Yo. Ini udah selesai subuhan, langsung kita menuju ke luar. Kita lihat sunrise. Kita udah berada di ujungnya Madura. Di situ ada mercusuar Bangkalan. Dan di situ, nah ini yang ada kapal warna merah ini adalah galangan kapal miliknya PT Dharma Lautan Utama di Adiluhung Bangkalan. Kalau Bu, bengkele kapal enggak, bengkele kapalnya DLU. Itu sing kapal warna abang, merah putih, heeh. Yo pengedokannya kapal Bangkalan. Bangkalan. Bangkalan Ya. Oh, kembarannya ini. Ini Dharma Kencana 5. Dharma Kencana 5. Dharma Ferry 5 itu Dharma Kencana 5. Oh, berarti Sama, persis plek kayak ini. masih dibuat di sana ya? Ya, masih proses. Oke. Kembarannya ini. Berarti Iya, kembarannya. doknya ya Mas? Iya. Oke. Persis itu Pak sama ini. Kembarannya ini ya? Iya. Namanya Dharma? Dharma Kencana 5. Dharma Kencana 5, Pak. Oke. Kalau ini Dharma Ferry 5. Itu Dharma Kencana 5. Gitu. Ini ramai Pak kalau sore. Sini, yang atas. Yang atas itu. Oke. Oh, view-nya Surabaya, Bangkalan. Iya. Oh, Ki Bangkalan. Wah, emang jos sih teman-teman. Nah, ini kita sekarang udah mau meninggalkan Selat Madura. Sana Pulau Jawa, sana Madura. Kita akan lurus ke sana, keluar menuju ke laut lepas arah Kalimantan. Kita sekarang menuju ke top deck. Lihat kira begini ya. Ini curam iki. Padha ae sih. Wah, cerobongnya gede banget. Wah, ini dia top deck. Gokil nih. Sangat luas.
sekarang udah persiapan masuk ke pos teman-teman. Di sana adalah Kabupaten Gresik dan di sana adalah Kabupaten Bangkalan, Madura. Ini ada tulisan kapal KM Dharma Ferry 5. Ini adalah top deck yang biasa atau sebagai tempat apa ya, foto-foto. Ada ikonnya DLU nih, lumba-lumba. Lumba-lumbanya 3D lagi. Itu mataharinya udah mulai menampakkan teman-teman. Jam 5:30. Nah, ini nih salah satu momen yang susah banget untuk dilewatkan ketika naik kapal laut, yaitu melihat sunrise atau matahari terbit di tengah laut kayak gini teman-teman. Tapi sayangnya kala itu mataharinya sedikit ketutup awan ya. Ini bagian belakang udah pada sepi. Orang-orang pada ke depan nih. Pengen lihat bagian depan dari kapal ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.